Orang-orang yang semasa di dunia saling mencintai pada hari itu, sebagiannya menjadi musuh bagi sebagian yang lain, kecuali orang-orang yang bertakwa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kata cinta bukan lagi suatu yang asing buat kita. Bahkan setiap orang pernah merasakan cinta, setiap orang memiliki rasa cinta. Apalah jadinya hidup tanpa cinta? Hampa dan hambar, roda peradaban seolah enggan terkayuh. Kehidupan seakan berdenyut, nestapa bertahta, duka berkuasa. Karenanya cinta adalah anugerah yang patut disyukuri. Cinta kepada wanita, harta, anak, orang tua, dan berbagai macam kenikmatan dunia menjadi sasaran utama cinta dari kebanyakan manusia. Dan cinta yang paling tinggi dan mulia adalah cinta seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di antara sumber kebahagiaan seorang hamba adalah mahabbatullah, kecintaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mencintai segala sesuatu yang dicintai olehnya. Kecintaan kepada Allah adalah salah satu pokok kebaikan dan amalan bermanfaat paling baik dalam kehidupan manusia. Sebab siapa saja yang cinta Allah Ta'ala, pasti Allah Ta'ala akan mencintainya. Siapa saja yang beramal dengan syariatnya, niscaya akan dicintai oleh Allah Ta'ala. Apabila seorang telah dicintai oleh Allah Ta'ala, tiada suatu apapun yang perlu dia khawatirkan. Mengenai cinta ini, Imam Ibnu Qayyim rahimahullah membagi cinta menjadi dua, yaitu cinta yang bermanfaat dan cinta yang membahayakan. Beliau rahimahullah pernah berkata, cinta yang bermanfaat itulah hubbullah, kecintaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau al-hubbu fillah, kecintaan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, kecintaan terhadap apa yang membantu untuk taat kepada Allah Ta'ala dan menjauhi kemaksiatan. Sedangkan cinta yang membahayakan itulah al-hubbu ma'allah, cinta yang menandingi kecintaannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, cinta terhadap apa yang dibenci oleh Allah Ta'ala, cinta yang akan memutus kecintaan dari Allah atau mengurangi cinta Allah Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat yang ke-165, wa minan nasi man yattakhidhu min dunillahi andada yuhibbunahum ka hubbillah wallazina amanu ashaddu hubban lillah. Dan di antara manusia ada orang-orang yang menyembah tandingan-tandingan selain Allah. Mereka mencintai tandingan-tandingan itu sebagaimana mencintai Allah. Adapun orang-orang yang beriman amatlah dalam cintanya kepada Allah. Allah tidak menjadikan dua hati dalam diri seseorang. Sehingga jika seseorang tidak menjadi hamba Allah Ta'ala, maka dia akan menjadi hamba setan atau hamba hawa nafsunya sendiri. Sungguh indah dua bait syair yang ada dalam biografi para ulama. Jika cinta orang yang mabuk asmara kepada Laila dan Salma telah merampas hati dan pikiran, lalu apa yang dilakukan oleh seorang yang kasmaran, yang di dalamnya mengalir rasa cinta kepada yang maha tinggi? Seorang ketika mencintai, ada konsekuensi terhadap apa yang ia cintai. Boleh jadi cinta menjadi sesuatu yang baik untuk dia di hari kiamat,
Dan boleh jadi cinta itu justru menjadi malapetaka bagi dia di akhirat kelak. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan dalam firman-Nya Al-Qur'an surat Az-Zukhruf ayat yang ke-67, Al-akhillau yawma idzin ba'duhum li ba'din adu illal muttaqin. Orang-orang yang semasa di dunia saling mencintai pada hari itu, sebagiannya menjadi musuh bagi sebagian yang lain, kecuali orang-orang yang bertakwa. Pendengar yang budiman, cinta yang abadi adalah cinta yang dibangun atas dasar takwa kepada Allah, baik itu cinta dalam hal ibadah maupun cinta karena tabiat, seperti cinta kepada anak dan orang tua. Karena cinta yang tidak didasarkan terhadap ketakwaan hanya mendatangkan kepiluan dan penyesalan. Maka seorang hamba hendaknya memperhatikan apa yang dia cintai, dan agar cinta seorang bermanfaat hendaknya dibangun di atas takwa. Bahkan Rasulullah SAW mengingatkan kita bahwa di akhirat seorang akan dikumpulkan bersama dengan orang yang ia cintai. Hal ini sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Ia menceritakan, ketika saya dan Rasulullah SAW keluar dari masjid, kami bertemu dengan seorang laki-laki di pintu masjid. Dan pria itu bertanya, "Wahai Rasulullah, kapankah hari kebangkitan?" Beliau SAW bertanya, "Apa persiapanmu menghadapi hari kebangkitan itu?" Lelaki itu seakan merasa bersedih, kemudian berkata, "Wahai Rasulullah, saya tidak punya persiapan sesuatu yang besar, baik berupa sholat, puasa, dan sedekah, akan tetapi saya mencintai Allah dan Rasul-Nya." Mendengar ini, Rasulullah SAW menjawab, "Engkau akan dikumpulkan bersama siapa saja yang engkau cintai." Maka ketika hadis ini didengar oleh Anas bin Malik radhiyallahu anhu, lalu didengar oleh para sahabat, mereka pun sangat gembira. Hingga Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata, "Maka saya pun mencintai Allah dan mencintai Rasulullah, Abu Bakar dan Umar. Juga saya berharap agar dikumpulkan bersama mereka, walaupun saya tidak beramal seperti amalan mereka." Cinta bukan berarti berpisah dari amal atau yang mencintai tak mematuhi orang yang dicintainya. Setiap amal yang dikerjakan tanpa diiringi cinta bagaikan jasad yang tidak ada ruh di dalamnya. Begitu pula, setiap pengakuan cinta tanpa disertai bukti berupa amalan tidak dianggap benar cintanya. Bahkan, setiap iman yang tidak disertai cinta dan amal dianggap tidak punya hakikat. Para sahabat radhiyallahu anhum adalah contoh sosok pecinta terbaik. Mereka mencinta bukan dalam seujar kalimat, tapi mengalir dalam kepatuhan dan ketakwaan. Di antara sebab-sebab yang menyebabkan seorang mencintai Allah Subhanahu wa taala yaitu seperti yang dikatakan oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, yang pertama, membaca Al-Qur'an dengan memahami maknanya serta merenungkan kandungannya. Yang kedua, mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala dengan amalan-amalan sunnah setelah amalan fardu. Yang ketiga, terus-menerus berzikir dalam setiap keadaan dengan hati, lisan, dan perbuatan. Yang keempat, mencintai Allah Ta'ala di atas segalanya. Kemudian yang kelima, mencintai Allah Ta'ala dengan memahami nama-nama, sifat-sifat, dan perbuatan Allah. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memudahkan kita untuk mencintainya dengan penuh keikhlasan. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.